Video Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Victor Bungtilo Laiskodat yang meminta siswa SMA dan SMK di Kota Kupang mulai bersekolah jam 5 pagi viral di media sosial. Dalam video itu, Victor meminta para siswa untuk membiasakan diri bangun pukul 4 WITA. Sebenarnya saya nggak mau bahas ini sih, karena ya nggak terlalu penting juga. Tapi karena lewat terus di timeline media sosial saya, ya lumayan lah tertarik juga untuk membaca dan membahasnya. Kabar kurang penting ini datang dari Nusa Tenggara Timur, di mana gubernurnya dari Partai Nasdem, yaitu Victor Laiskodat. Pak Victor ini yang saya tahu adalah pendukung Jokowi kelas berat. Tapi saya nggak mau bahas tentang Jokowi sih ya. Saya mau bahas kebijakan yang rada aneh dari Bung Victor, Gubernur NTT ini yang kemarin viral. Yaitu ketika dia memerintahkan beberapa sekolah SMK dan SMA di NTT supaya siswanya wajib datang ke sekolah jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Benar, jam 5 pagi. Ini kebijakan yang nggak biasa datang dari seorang gubernur. Saya kebayang sebagai orang tua siswa, terutama seorang ibu yang harus bangun jam 3 atau jam 4 pagi untuk menyiapkan bekal anaknya. Itu apa nggak kepagian ya? Si anak itu pasti masih ngantuk banget. Juga guru-guru di sekolahnya yang pasti juga harus sampai di sekolah jam 4 pagi. Pagi-pagi buta. Itu masih belum masalah besar. Apa jam 4 pagi itu di sana sudah ada kendaraan umum yang lewat? Kalau belum, kasihan kan si anak. Atau kasihanlah bapaknya yang harus antarkan si anak pagi-pagi buta ke sekolah dalam kondisi ngantuk yang luar biasa. Apalagi nanti jam 7 atau jam 8 dia harus berangkat juga ke kantor. Saya coba menemukan alasan apa yang membuat Bung Victor tiba-tiba menentukan bahwa siswa SMK dan SMA wajib datang ke sekolah jam 5 pagi. Dan ternyata alasannya itu sederhana banget. Bung Victor ingin menerapkan rasa disiplin kepada anak sekolah supaya mereka terbiasa bangun pagi-pagi dan malamnya bisa tidur lebih cepat. Saya nggak tahu dari mana beliau mendapatkan formula ini. Tapi sih sebenarnya itu berasal dari niat baik. Meski harus mengubah banyak budaya mulai dari keluarga sampai juga budaya di sekitarnya. Saya pribadi sih berpendapat kalau memang pemerintah ingin menerapkan budaya disiplin, ya jangan tanggung-tanggung lah hanya bangun di pagi-pagi buta. Kalau ingin menerapkan itu ya secara keseluruhan dalam bentuk pendidikan yang lebih terarah. Misalnya ya, kerjasama dengan militer untuk memberikan pendidikan kedisiplinan seperti model wajib militer di banyak negara maju. Di mana pemerintahnya setelah si anak selesai SMA wajib ikuti pendidikan militer untuk melatih mereka jadi manusia yang mandiri. Tapi pada dasarnya memang sebuah kebijakan yang mengubah sebuah kultur itu harus berdasarkan kajian akademis yang mendalam. Dikomunikasikan dan disosialisasikan. Nggak datang dengan tiba-tiba dan dikeluarkan penuh dengan semangat membara. Itulah kenapa kebijakan mendadak ini mendapat banyak kritikan. Karena itu seperti kebijakan coba-coba tanpa planning yang matang. Yang pasti, yang kritik, ya para orang tua. Karena ketika kultur seorang anak berubah, maka di lingkaran dekatnya dia juga harus menyesuaikan. Beda kalau anak itu tinggal di asrama misalnya, di mana kebijakan itu memang bagian dari SOP pendidikan di komunitas. Ya, ini hanya pendapat saya aja sih. Hanya karena merasa aneh aja dan membayangkan mau ke sekolah, suasana masih gelap karena matahari belum terbit dan susah lagi mendapatkan angkutan umum yang sudah jalan di pagi-pagi buta. Kalau misalnya memang bisa atau mau mengubah kulturnya,
Seharusnya yang paling duluan mengubah adalah si para pembuat kebijakannya. Nah, ini kita tanya, apakah Gubernur NTT dan jajarannya seluruh PNS di sana bisa datang ke kantor jam 5 pagi dan mengubah budaya mereka selama ini? Biasanya sih di awal-awal doang ya. Sesudah itu ya kembali ke kebiasaan lama. Aneh. Kebijakan yang diambil oleh Gubernur NTT ini sangat-sangat tidak masuk akal. Seharusnya Gubernur NTT menerapkan dulu di kantor gubernurnya di jam 5 pagi masuk gitu ya. Kalau kira-kira bisa ya berarti anak-anak bisa gitu kan. Tapi kalau nggak bisa Pak Gubernur masuk jam 5 pagi di kantor gubernur, ya jangan diterapkan kepada anak-anak terlebih dahulu. Karena mereka masih belum kebiasaan seperti itu. Dan lagian jam 5 pagi itu sangat menyiksa anak karena tidak ada transportasi umum yang mau dinaikkan. Bagaimana kalau tidak ada kendaraan orang tua untuk mengantar? Dan bagaimana persiapan orang tua untuk pembekalan anak-anaknya? Ini sangat-sangat konyol sekali Pak Gubernur. Ya, jadi harusnya kalau mau ngambil kebijakan itu yang logika sedikit lah. Atau mungkin Pak Gubernur NTT ini mau terkenal lah, biar populer gitu. Ya, nggak gitu amat sih. Ya, hal-hal yang positif lainnya lah. Ya, kalau hal-hal seperti ini kayaknya banyak yang protes soalnya. Dan termasuk orang tua yang tidak setuju. Begitu sangat terpaksa mereka harus mempersiapkan pembekalan anak-anak mereka jam 4 pagi harus bangun gitu ya. Jadi seharusnya, gimana ya, kebijakan yang diberikan oleh Gubernur NTT ini menuai pro kontra banget gitu ya. Dan sangat-sangat tidak masuk akal. Atau mungkin karena memang Nasdem ini, ya karena Pak Gubernur NTT ini kan dari Partai Nasdem. Jadi, mau cari perhatian gitu ya. Ya dengan cara yang bagus dong. Atau mungkin cara kerjanya gitu ya. Cari yang lebih positif kerjanya lah. Biar masyarakat bisa terima gitu ya. Sepertinya Pak Gubernur mau buat hal-hal baru supaya dipilih jadi 2 periode. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah bersama saya Rius Marungu. Sampai jumpa.